Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Barusan saya beristirahat, sempat ketidur semenit 2 menit kayaknya. Saya melihat sepintas tadi itu gambaran peristiwa di masa lampau tentang situs yang ada di sini, yang semua dari penjuru Indonesia luar daerah Ngawi itu mengatakan di sini itu adalah tempat 7 sumber atau 7 titik di mana bidadari-bidadari yang turun dari kayangan mandi di lokasi ini. Tadi tergambarkan sosok-sosok yang menggambarkan flashback di era zaman dulu, itu menceritakan, semoga tergambar di diri kita bahwa dulu kurang lebihnya semacam itu, seperti itu. Sejarah daripada situs ini yang saya tahu ya teman-teman, itu adalah Joko Tarub. Asal muasal dari mana Joko Tarub itu? Di zaman dahulu ketika bumi ini masih dalam wujud hutan rimba, ya, hutan rimba, hiduplah sosok, ya, sosok nenek dan kakek yang sudah usia, ya, lama belum punya keturunan, berdoa kepada pencipta supaya dikaruniai seorang anak. Namun doanya belum terjawab-jawab sampai suatu ketika kakek ini sama nenek ini mencari lauk di sungai, dan karena kehendak sang pencipta, kakek nenek ini menemukan keranjang, yang keranjang itu ternyata ketika diambil di situ ada bayi laki-laki. Gembira luar biasa. Kakek nenek ini mengucap syukur kepada pencipta, doanya selama ini terjawab. Akhirnya anak itu dibawa pulang, dibesarkan dengan kasih sayang sampai beranjak dewasa. Di usia 11-12 tahun ini kakek atau bapaknya ini meninggal. Nah, kisah ini, nenek ini ya namanya Nenek Tarub. Nah, anak ini ketika ditemukan sama kakek nenek ini dinamakan Joko Tarub. Sampai beranjak dewasa, ketika sudah dewasa, sudah puber ya, kurkuran tahun usianya. Jadi kurkuran tahun usianya. Jadi nenek ini mengatakan atau bertanya kepada Joko Tarub, "Nak, kamu sudah dewasa, apa kamu nggak berkeinginan menikah?" Ibu, mak, mbok, zaman dulu manggilnya gitu ya. Mak, mbok ini sudah pengen menimang cucu. Terus dijawab sama Joko Tarub, "Siapa lah mak yang mau dengan jaka Tarub, jaka semacam ini, yang jelek kayak gitu. Kamu itu tampan nak, iki ganteng nak. Jadi kamu itu ganteng nak, pasti kamu akan mendapatkan jodoh yang cantik jelita. Semoga ya, amin." Nah, dari obrolan itu Joko Tarub itu sayangnya luar biasa sama ibundanya ini. Meskipun ibunda, yang namanya ibunda walaupun ini nemu, tapi kasih sayangnya itu sama seperti anak kandung yang dilahirkan dari rahimnya. Kasih sayang, cinta kasih yang tulus, suci, tanpa pamrih, sehingga melahirkan cinta kasih Joko Tarub kepada emaknya. Nah, Joko Tarub ini selalu beraktivitas di kebun, menanam jagung, singkong, pepaya, dan sebagainya. Ya, menggawa perkebunan, persawahan, perikanan, cari, pokoknya Joko Tarub itu sregep, bahasanya rajin, mempeng. Sampai dia itu punya tumpukan atau stok yang namanya lumbung padi itu bertumpuk-tumpuk, nggak mungkin habis dimakan, bahasanya seperti itu. Nah, terus
neneknya ini setelah bertanya itu selang kurang lebih 2-3 bulan meninggal. Akhirnya itu pukulan berat untuk Joko Tarub ini. Joko Tarub mulai merasa kehilangan, merasa sangat bersedih hati karena kehilangan seorang yang sangat dicintainya. Di dunia ini hanya dia yang mencintainya, dan akhirnya meninggalkan Joko Tarub ini. Joko Tarub merasa frustasi, merasa patah hati. Jadi karena kesedihan, rundungan sedih nestapa, kehilangan sosok yang benar-benar dicintai oleh Jaka Tarub ini, hingga membuatnya terpukul. Dia hanya makan tidur sampai dia nggak berkebun, nggak keluar. Pokoknya lumbung padi stoknya dia itu tahu-tahu habis karena apa? Dimasak setiap hari tanpa bekerja. Nah, suatu saat stok persediaan makanan habis, Joko Tarub keluarlah berburu, teman-teman. Berburu ya, sambil menghilangkan kesedihan kedukaannya ini berburu, bahasanya itu melalang jagat di hutan belantara. Jadi dulu ini hutan, lereng Gunung Lawu ini, selatannya ini Gunung Lawu. Itu hutan luas sekali. Nah, akhirnya di perjalanan itu Jaka Tarub itu tertidur karena merasa lelah letih, tertidur di tempat petilasan yang tadi kita berangkat. Itu tadi di pinggir jalan raya itu ada petilasan, jadi tempat Joko Tarub pernah singgah dan istirahat di situ. Nah, dia tidur di situ sambil berburu. Tiba-tiba ya, selendang itu terbawa oleh angin waktu tidur. Blek, ya dah, membangunkan dan mengagetkan Joko Tarub. Ada apa ini gerangan? Siapa? Selendang siapa? Di mana? Akhirnya dicari, diciumin. Ya kok wanginya wangi surga, gitu kan? Akhirnya diciumin terus dicari sama Joko Tarub keliling di mana ini gerangannya. Ternyata Joko Tarub melihat di balik rerimbunan semak-semak pepohonan, Joko Tarub melihat 7 bidadari yang sedang mandi. Nah, tepat persis di tempat inilah yang diyakini dan dipercaya oleh leluhur yang turun temurun mengatakan disinilah tempat mandinya para bidadari yang turun dari kayangan berjumlah 7 orang. Jadi titik-titiknya itu ada 7, nanti kita hitung. Nah, namun Joko Tarub melihat 7 itu sudah siap-siap untuk terbang balik ke kayangan karena waktunya sudah sore. Lah, 1 bidadari itu bingung, yang 6 sudah terbang, yang 1 itu bingung, kebingungan, mencari di mana selendangnya karena bidadari itu nggak bisa balik kalau tidak ada selendang. Nah, dari situ ketemulah mencari selendang itu, ketemulah dengan Joko Tarub, bertanya, "Tuan, apakah engkau melihat selendang yang berwarna merah muda?" "Tidak, aku tidak melihatnya." "Aduh, gimana Tuan, tolong bantuin aku." Karena waktu itu sudah mau malam, sudah sangat sore, mau malam. Akhirnya Joko Tarub menawarkan diri, "Alangkah baiknya jikalau Tuan Putri ikut bersamaku, karena ini sudah menjelang malam. Di hutan yang lebat rimba ini penuh dengan binatang buas. Ikutlah bersamaku jikalau berkenan di gubukku." Itu terus dijawab, "Besok kita cari bersama-sama." Terus putri itu menjawab, "Ya udah, kita ke rumahmu." "Ya wes, aku neng rumahmu," gitu. Akhirnya diajaklah ke gubuk itu, ya dah, dan selendang itu dilipat tanpa pengetahuan putri itu, ditaruhlah di bawah paling bawah lumbung padinya Jaka Tarub. Nah,
waktu ketemu itu, ya toh, waktu ketemu itu ditanya juga, namamu siapa putri? Namaku Nawang Wulan. Nawang Wulan, namanya Nawang Wulan. Ya disitulah akhirnya berdua ini, Joko Tarub dan Nawang Wulan ini saling jatuh cinta. Nah jatuh cinta, hamil selama berumah tangga ini ya, stoknya Joko Tarub ini, lumbung padinya ini ya tadi ditinggal berkebun, tinggal ini nggak pernah habis sampai melahirkan anak, seorang putri yang cantik, dikasih nama yang namanya Nawangse. Makanya di arah Widodaren ini mungkin yang namanya Lekse, Sumarse, Yuse itu mungkin keturunan daripada Nawang Wulan gitu. Kameramenku ketawa. Enggak, ini intermezzo ya, tapi memang betul mungkin. Dan rata-rata di sini orangnya cantik. Ini Pak Lurah bisa mengaudit data. Yang keturunan cantik mesti bojone ya ganteng-ganteng, tapi hidupnya sederhana. Sampeyan cek Pak Lurah Widodaren, mesti hidupnya sederhana. Itu pasti keturunannya daripada Joko Tarub. Soal Joko Tarub hidupnya sederhana, meskipun bojone wayu-wayu. Ayo coba Widodaren nanti di sensus. Nah ini bener, ya toh? Itu sudah bener. Oke, kembali lagi dari sini. Joko Tarub itu sebenarnya timbul bertanya-tanya, teman-teman, bertanya-tanya, kok berasku gak entek, masak kepangan bendino kok nggak habis-habis gitu. Ada timbul pertanyaan. Dan timbullah pertanyaan di situ. Suatu saat Nawang Wulan ini, ya kan, Nawang Wulan ini berpesan kepada Jaka Tarub, Kang, saya tak ke sungai dulu, mau cari keong, ya, mau cari lauk. Tolong jaga nanakan nasi saya. Pesan saya jangan pernah membuka kukusan nanakan ini. Kukusan itu zaman dulu ada nganggo kukusan ngono kuwi. Ya toh. Subluk. Oh iya. Yo, Dik. Nah, akhirnya dijagalah wong jaman biyen iku ora enak kompor LPG, nganggo kayu, makanya kudu dilebok-lebok kayak kan gitu. Nah, dari situ ditinggallah Nawang Wulan ke sungai. Joko Tarub menunggu di rumah sambil ngomong Nawangse. Penasaran lah itu, dibuka. Ternyata di situ cuma ada 1 butir nasi, 1 butir beras. Kagetlah Joko Tarub. Hah? Cuma nasi 1 butir, pantas saja. Stok gebahku nggak habis-habis. Oh, ternyata istriku memiliki kelebihan dari dewata dan dari Tuhan, gitu. Dari langit gitu. Nah, akhirnya ditutup. Nawang Wulan pulang, ya toh, bawa lauk, buka itu namanya kukusan itu, dibuka. Loh, kok masih jadi beras, belum jadi nasi. Akhirnya Jaka Tarub dipanggil lah. Kang, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu mengkhianati janji yang sudah Kakang ucap, Kang Mas ucap? Kenapa kamu mengingkari? Saya akan pesan, jangan sekali-kali membuka kukusan ini. Langsung, sekarang kita sudah tidak bisa masak, sekarang kita sudah tidak bisa menghemat, sekarang kita nggak bisa seperti dulu-dulu. Akhirnya masaklah setiap hari seperti manusia pada umumnya. Masak, stok gabahnya di lumbung padi itu tinggal 1. Ketika diangkat, di paling bawah itu disimpanlah selendang Nawang Wulan, dan yang menemukan itu Nawang Wulan. Langsung Nawang Wulan memanggil Kang Joko Tarub. Kang Joko Tarub, come here. Jadi kesini. Merene oh. Kere moro kan? Moro. Ini apa? Maafkan aku Dinda, maafkan aku Adinda. Aku mencintaimu. Aku sudah tidak bisa Kang Mas. Aku sudah nggak bisa Kang Mas. Akhirnya berpamitan untuk kembali ke kayangan. Aku harus meninggalkan dunia ini, aku harus ke kayangan. Gitu. Lalu anak kita gimana Nawangse? Apa kamu tidak mencintainya? Apa kamu tidak menyayanginya? Apa kamu tidak kasihan? Jangan pernah khawatirkan Nawangse. Setiap malam aku akan pulang.
turun ke bumi, taruh aja Nawangsi di lataran. Akhirnya seperti itu sampai dewasa. Nah, dari cerita ini teman-teman ya, teman-temanku semuanya ya, dari legenda ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kasih sayang, cinta tulus yang suci tanpa pamrih itu adalah orang tua walaupun tidak anak kandung. Itu harus dicintai dengan kasih sayang, ketulusan, tanpa pamrih. Jangan membeda-bedakan anak kandung, anak pungut, anak angkat, anak panti asuhan. Jangan sekali-kali membeda-bedakan. Cinta kasih yang suci itu tidak ada beda-bedanya. Ya, itu yang pertama pesan saya. Yang kedua adalah jangan pernah mengkhianati suatu janji, suatu kepercayaan yang sudah diberikan. Ya, kalau kita sudah berjanji jangan mengkhianati, jangan mengingkari. Yang ketiga jangan dusta, jangan berdusta, ya, jangan berbohong. Ya, kita harus menyampaikan kejujuran meskipun pahit. Kalau itu yang terbaik untuk kita, kita akan mendapatkan. Seperti itu teman-teman kisah daripada Joko Tarub yang menjadikan daerah ini namanya Widodaren. Itu dari kata widodari yang turun ke bumi, ya, dengan peninggalan-peninggalan ini sehingga di Ngawi ada yang namanya Widodaren, widodari, widodaren. Walaupun banyak yang mengklaim di daerah Grobogan ada, di daerah Tuban ada, di daerah-daerah ada yang namanya sumber pemandian 7 bidadari kisah Joko Tarub, tapi yang paling diyakini adalah di Ngawi. Kenapa? Histori sejarah nama desanya ada, yaitu Widodaren. Jadi teman-teman kalau mampir ke Ngawi, teman-teman bisa mampir di destinasi legenda Joko Tarub di Widodaren Ngawi, Kabupaten Ngawi. Anda bisa datang, bisa kalau ingin ke sini, kalau kebingungan bisa chat di nomor admin saya yang ada di kolom deskripsi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ikutin terus, jangan lupa yang baru mampir subscribe, dukung terus channel ini untuk bisa berkembang dan bisa kita nikmati. Subscribe ini gratis ya, Anda secara langsung mendukung kami untuk berkembang dan bisa memberikan edukasi-edukasi melalui Surobolang ya, religi ya, spiritual ya, kearifan lokal, lestari alamku, lestari untuk anak. Terima kasih, sukses selalu.